Shalom, selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan renungan Sabtu pagi hari ini, yang secara khusus kita saat ini yang akan kita kupas yaitu berkaitan dengan Rabu Abu, yang nanti tanggal 18 Februari kita akan sama-sama mengadakan kebaktian Rabu Abu di gereja kita. Tapi sebelumnya mari kita bersatu hati dalam doa di pagi hari yang penuh berkat saat ini. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan pagi hari ini atas kekuatan, kesehatan, berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Bapa Allah yang maha baik, biarlah kiranya kasih dan kemurahan-Mu akan senantiasa terus mengiringi perjalanan kehidupan kami dari hari ke hari. Terlebih juga teguhkan dan kuatkan iman percaya kami untuk tetap teguh, bersandar, berpengharapan hanya kepada Tuhan dan di dalam Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pada kesempatan saat ini, seperti yang tadi saya sampaikan, di hari Rabu tanggal 18 Februari kita akan bersama-sama mengadakan kebaktian Rabu Abu. Nah, saudara-saudara, kebaktian Rabu Abu ini adalah merupakan aktivitas yang saat ini di Gereja Kristen Pasundan merupakan sebuah aktivitas yang secara terus-menerus kita lakukan setiap tahunnya. Dan biasanya Rabu Abu ini kita lakukan 40 hari sebelum kita mengadakan ataupun juga bersama-sama kita memperingati peristiwa Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kesempatan saat ini saya ingin memberikan sedikit gambaran penjelasan apa sih itu dan juga makna daripada Rabu Abu ini dalam konteks kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rabu Abu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian kegiatan ataupun juga aktivitas yang dilakukan sebelum Jumat Agung dan juga sebelum Paskah. Nah, lalu apa sih yang dilakukan? Rabu Abu ini adalah merupakan sebuah pengingatan kepada kita, hari pertama yang kita lakukan, yang kita jalani sebagai pembuka di mana kita akan menjalani apa yang disebut dengan masa Prapaskah. Di mana dalam masa Prapaskah ini adalah merupakan masa introspeksi kita untuk melakukan proses penyesalan, pertobatan atas segala dosa-dosa kita. Dan dalam masa-masa itu ada aktivitas, ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama. Yang secara khususnya kegiatan itu kita lakukan yaitu melalui aksi berpuasa dan juga aksi berbagi, berdoa tentu saja, dan juga ada upaya-upaya yang kita lakukan untuk senantiasa kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, dalam pelaksanaan Rabu Abu ini, dalam kebaktian ini, itu dipakai nanti ada simbol abu. Nah, simbol abu ini dipakai menandakan sebagai sebuah pengingatan kepada kita bahwa sebagai manusia kita ini adalah makhluk yang fana. Kita sebagai manusia memahami bahwa kita adalah juga memiliki keringkihan di dalam kehidupan, kerapuhan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita ingat bagaimana manusia diciptakan oleh Allah, yaitu dari debu tanah. Manusia berasal daripada debu tanah dan tentu saja akan kembali menjadi debu. Nah, seperti juga diungkapkan tadi bahwa simbol daripada abu ini juga adalah merupakan simbol pertobatan, simbol penyesalan, simbol perkabungan, di mana kita memahami, menyadari
bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, dalam kefanaan kita, dalam kerapuhan kita, dalam keringkihan kita itu, kita sadar betul bahwa kita tidak bisa melakukan apa yang sepenuhnya menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan dalam proses ini, kita diingatkan kembali bagaimana kita melakukan sebuah proses pertobatan, penyesalan, dan juga perkabungan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan saat ini tadi diungkapkan, saya juga ingin menjelaskan bahwa pada saat Rabu Abu itu, nanti kita pasti akan menerahkan abu di kening kita. Nah, lalu pasti ada juga yang bertanya, abu apa sih yang bisa dipakai gitu ya? Nah, secara khusus abunya juga tidak sembarangan abu. Bukan abu gosok, ya, bukan abu yang kita biasa pakai untuk mencuci piring, tentu bukan itu. Abu yang dipakai biasanya dipersiapkan ya dengan baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam tradisi Israel biasanya abu yang dipakai itu adalah berasal daripada daun palma, ya, daun palem. Nah, daun ini adalah merupakan simbol pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan Allah. Nah, kita pasti ingat ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, di mana Tuhan Yesus juga disambut dengan seruan Hosana, yang berarti Tuhan tolonglah. Tuhan Yesus disambut dengan lambaian daun-daun palma dari orang-orang banyak yang menyambutnya pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, daun palma ini juga bisa berarti sebagai lambang kerinduan kita akan pertolongan Tuhan. Kerinduan kita akan kasih Tuhan yang kiranya diwujudkan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, abu yang dipakai itu adalah berasal daripada daun palma yang kemudian itu dibakar dan kemudian abunya dikumpulkan, dan itulah yang kita pakai. Nah, lalu kemudian di dalam Rabu Abu ini, dalam pelaksanaan Rabu ini tadi, kita akan menerahkan abu tadi yaitu di kening kita, yaitu dalam bentuk simbol tanda salib. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita sadar betul tadi diingatkan kita ini dipenuhi dengan banyak dosa. Tetapi di dalam Tuhan kita dimuliakan, kita diselamatkan. Dan salib Tuhan ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, adalah merupakan sebuah tanda penyelamatan yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, salib Tuhan ini menjadikan sebuah pengingatan kepada kita bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya untuk menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus yang disalibkan. Dan tentu keselamatan itu akan kita peroleh asalkan kita mau bertobat. Asalkan kita mau mengaku, menyesali segala dosa-dosa, dan kemudian kita tunjukkan itu dalam sikap hidup kita sebagai orang yang sudah ditebus selamatkan, sebagai orang yang sudah dibaharui. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tadi dikatakan bahwa dalam masa-masa setelah Rabu Abu ini kita lakukan, ada yang disebut dengan masa Prapaskah. 40 hari ada aktivitas yang kita lakukan di luar hari Minggu. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan tadi itu diantaranya adalah kita melakukan puasa. Nah, mungkin juga kita bertanya, gitu ya, mengapa sih kita itu harus berpuasa? Nah, saudara-saudara, puasa yang dimaksudkan di sini adalah tentu tidak dimaknai hanya puasa dari makan dan minum, tidak begitu. Tetapi puasa ataupun juga masa berpantang ini dilakukan juga dengan aktivitas kegiatan kita, di mana dimaksudkan melatih rohani kita agar spiritualitas kita itu semakin terbuka, semakin menghayati pertobatan sebagai sikap hidup kita. Nah, oleh karena itu, puasa, aktivitas puasa yang kita lakukan sekali lagi juga dilakukan dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Yaitu misalnya di mana kita pantang, puasa pantang berbicara yang tidak baik, diantaranya seperti itu. Apalagi misalnya kita berpuasa untuk kemudian kita tidak memakan makanan dari daging, yang biasa kita makan daging,
kita kemudian berhenti dulu dan kita sisihkan dari uang makan yang kita gunakan untuk membeli daging itu, untuk kemudian kita bisa dermakan, kita bisa bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, untuk menolong orang dan lain-lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi intinya makna puasa yang kita lakukan itu tidak lain adalah mengajak kepada kita untuk melatih diri kita supaya kita semakin merendahkan diri kita secara total di hadapan Tuhan. Mencari tahu dan melakukan apa sih yang menjadi kehendak Tuhan itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saudara-saudara, mengapa kita berpuasa? Puasa yang kita lakukan juga adalah merupakan sikap, merupakan ekspresi di mana menunjukkan pertobatan kita di dalam perbuatan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata yang salah, tetapi juga ditunjukkan dengan perbuatan nyata kita. Dan di sini kita juga diingatkan bahwa puasa yang kita lakukan itu sekali lagi tidak hanya bersifat personal, tetapi juga komunal. Artinya bersama-sama saudara-saudara kita yang lain, dalam keluarga, dalam persekutuan kita. Jadi aktivitas puasa ini juga kita lakukan bersama-sama dengan semua anggota jemaat yang ada di GKP Immanuel Karawang ini untuk melakukan aktivitas berpuasa ini. Nah, kemudian juga hal yang penting juga kenapa kita berpuasa tidak lain adalah sebagai latihan spiritual kita, di mana kita akan mengarahkan hidup kita supaya apa? Supaya berujung pada sikap hidup yang etis, yang berkenan di hadapan Allah. Dan itu perlu proses di mana kita belajar, berlatih, membiasakan. Nah, aktivitas puasa ini pun juga bertujuan untuk itu, menolong kita untuk pada akhirnya kita bisa memiliki sikap yang etis, sikap hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, berkaitan dengan hal berpuasa ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, secara teknis puasa Prapaskah yang akan kita lakukan dalam kurun waktu 40 hari itu ya dilakukan dengan cara apa? Dengan cara berpantang tadi ya. Setiap keluarga ataupun juga perorangan kita bisa melakukan, misalnya saja pantang marah, pantang jajan, pantang mengumpat dan lain-lain sebagainya. Dan nanti ya dalam selama 40 hari aktivitas masa Prapaskah ini ada panduan yang diberikan, ada panduan yang sudah disusun dan itu menjadi panduan kita bersama. Nah, demikian juga di dalam aktivitas masa Prapaskah ini selain puasa juga ada aktivitas doa yang kita lakukan. Ada pokok-pokok doa yang juga akan kita terus panjatkan selama 40 hari itu, baik untuk jemaat, baik untuk pribadi mungkin dalam keluarga, bahkan juga untuk bangsa dan negara kita. Jadi setiap minggu saudara-saudara kita akan melakukan proses juga perenungan firman Tuhan selain berdoa. Nah, jadi di dalam aktivitas masa Prapaskah ini ada juga renungan gitu ya yang memandu kita, bacaan renungan yang menolong kita untuk kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan juga di hari Sabtu itu kita akan membuat satu buah komitmen ya. Satu buah komitmen kita secara personal bagaimana kita bisa memaknai kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjalani kehidupan sebagai orang yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, jangan lupa bahwa dalam aktivitas Prapaskah ini juga ada aktivitas berbagi. Ya, kita tentu diajak, jangan hanya kita memikirkan diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita juga diajak untuk berbagi. Dan berbagi ini, saudara-saudara, bukan juga dari kelebihan kita. Berbagi juga bisa dari kekurangan kita. Berbagi juga kita lakukan ketika kita sedang mengalami pergumulan. Dan aktivitas berbagi ini saudara-saudara akan kita lakukan juga dalam bentuk-bentuk yang sederhana yang bisa kita lakukan bersama. Yang secara personal, yang kemudian itu nanti kita kolektifkan, yang tidak lain aktivitas berbagi ini adalah mengajak kepada kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, mencukupkan diri kita, dan juga bagaimana kita merasakan penderitaan orang lain, menunjukkan kasih kita kepada orang lain yang menderita ataupun juga yang berkekurangan. Itu aktivitas yang juga kita lakukan, yaitu aktivitas berbagi. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Siapkah kita untuk memasuki masa-masa Prapaskah yang akan kita awali
dengan kebaktian Rabu Abu. Datang ya, nanti tanggal 18 Februari pukul 19.00 di Gereja GKP Immanuel Karawang. Kita akan melakukan kebaktian Rabu Abu sebagai momen dimulainya aktivitas Prapaskah yang akan kita lakukan terus sampai dengan Jumat Agung, kemudian Sabtu Sunyi, dan kita akan juga merayakan Paskah. Satu lagi yang tidak boleh lupa, sebelum Jumat Agung ada juga kebaktian Kamis Putih yang juga akan kita lakukan. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk memasuki masa-masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati.